Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mempelajari lagi satu bagian Alkitab dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayat 40. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau beri bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri untuk mempelajari firman-Mu yang suci itu. Tapi kami juga mohon tolonglah kami, berilah kami hikmat-Mu untuk mengerti firman, dan beri kami juga kesanggupan untuk hidup selaras dengan pengertian-pengertian atas firman Tuhan secara benar. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau, adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin sudah membaca tafsiran, penguraian, penjelasan dari bagian ini. Saudara mungkin sudah mendengar khotbah dari bagian ini. Dan karena itu apa yang saya akan jelaskan kemudian, saya tidak menganggap itu satu-satunya tafsiran yang paling benar. Tuhan memberi kelimpahan kekayaan kepada setiap orang yang harusnya membuat kita untuk boleh saling belajar dari orang lain. Nah, karena itu kali ini saya hanya akan fokus pada penyebab kekacauan dalam gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara membaca surat Korintus, 1 Korintus secara khusus, saudara akan mendapati satu kesan yang sangat kuat tergambar dalam kehidupan jemaat Korintus, sebagaimana dijelaskan oleh Alkitab bahwa jemaat Korintus itu adalah gereja Korintus itu adalah gereja yang sangat istimewa. Mereka punya keunggulan yang luar biasa yang tidak didapati di gereja-gereja lain. Salah satu keunggulan yang paling menonjol dari gereja Korintus adalah mereka punya kelimpahan karunia rohani. Karunia-karunia rohani dari Tuhan kepada jemaat di Korintus itu sangat berlimpah. Tapi bersamaan dengan itu,
juga terjadi kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan gereja Korintus. Nah, saya akan fokus pada aspek ini. Dalam rangka membahas ini, merenungkan ini, saya akan fokus pada dua hal. Pertama, kita akan perhatikan di sini siapa yang menyebabkan kekacauan di dalam gereja. Secara khusus gereja Korintus. Kita bisa berefleksi dalam kehidupan bergereja sepanjang sejarah. Yang kedua adalah hal apa saja yang menyebabkan kekacauan di dalam gereja Korintus. Dan itu bisa memberi pelajaran berharga bagaimana kita membangun kehidupan bergereja kita hari-hari ini. Yang pertama, siapa yang menyebabkan kekacauan dalam gereja Korintus? Kalau saudara mendapati, saudara pasti langsung tahu bahwa justru yang menjadi penyebab kekacauan dalam gereja Korintus bukan jemaat-jemaat biasa, bukan orang-orang awam, tapi justru yang menjadi penyebab kekacauan dalam gereja Korintus adalah orang-orang yang mendapat karunia khusus dari Tuhan, orang-orang yang punya karunia rohani, orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan khusus, orang-orang yang punya kedudukan-kedudukan khusus di dalam gereja. Mereka lah justru yang menjadi penyebab kekacauan di dalam gereja. Hal ini bisa kita lihat juga di kemudian hari dalam perjalanan sejarah gereja. Sejarah gereja mencatat bahwa kekacauan-kekacauan di dalam gereja, kerusakan-kerusakan di gereja yang bahkan sampai pada terjadinya perpecahan-perpecahan di dalam gereja sepanjang masa, justru disebabkan bukan oleh jemaat-jemaat dalam tanda kutip jemaat biasa, tapi justru disebabkan oleh orang-orang yang punya karunia-karunia istimewa. Orang-orang yang punya keunggulan-keunggulan khusus. Orang-orang yang punya kedudukan khusus. Mereka para rohaniawan, para teolog, orang-orang yang belajar firman, orang-orang yang belajar teologi secara formal, orang-orang yang belajar banyak tentang Alkitab. Justru dalam sejarah kita mendapati merekalah juga yang paling banyak menyebabkan kekacauan di dalam kehidupan bergereja. Ini menjadi penting. Kekacauan-kekacauan gereja yang terus terjadi sampai di zaman ini. Bagaimana kekacauan-kekacauan yang terjadi? Mungkin di mana gereja, di gereja di mana saudara ada. Kekacauan dalam gereja, kekisruhan di dalam gereja, pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan bergereja. Kadang-kadang justru dipicu oleh orang-orang yang punya kedudukan khusus dalam gereja. Pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang belajar teologi, orang-orang yang belajar Alkitab lebih banyak, justru mereka justru menjadi penyebab kekacauan dalam kehidupan bergereja. Tapi seorang pengajar Alkitab namanya David Pawson mengatakan, memang mereka kelihatan menjadi pemimpin gereja. Mereka kelihatan memiliki karunia-karunia khusus. Tapi mereka telah diperalat oleh iblis untuk merusak gereja. David Pawson, seorang pengajar Alkitab di Inggris, dia pernah mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai misalnya pengkhotbah sejati, pengajar sejati untuk membangun jemaat. Tapi juga iblis bisa memakai pengkhotbah palsu, pengajar palsu untuk menghancurkan jemaat. Dan menariknya adalah kedua-duanya bisa berdiri di atas mimbar yang sama. Maka David Pawson mengatakan, ketika iblis berusaha untuk menghancurkan gereja, dia tidak berdiri di sudut-sudut ruang gereja. Dia tidak berdiri bersembunyi di bawah kolong gereja. Dia bahkan tidak berdiri bersembunyi di kolong mimbar gereja. Tapi dia berdiri di tempat yang paling penting dalam gereja. Dia berdiri di atas mimbar gereja. Kita harus berhati-hati. Kita harus waspada tentang hal-hal seperti ini. Bahwa justru orang-orang yang bisa merusak gereja, orang-orang yang bisa menghancurkan gereja, orang-orang yang justru menyebabkan kekacauan dalam gereja adalah orang-orang yang nampaknya memiliki karunia-karunia istimewa.
Tapi siapa di belakang mereka? Apakah mereka menjadi alat Tuhan atau alat iblis? Akan terlihat dari buah-buahnya. Kalau Tuhan memberi karunia, Tuhan akan memastikan bahwa karunia itu harus dipakai untuk membangun. Tapi ada banyak orang, faktanya memang, setelah dia mendapat karunia dari Tuhan, dia pakai karunia itu justru bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi justru dia pakai untuk menyebabkan kerusakan dalam gereja. Itu pertama. Yang kedua, kita akan melihat dalam bagian ini apa saja hal-hal yang menyebabkan kerusakan di dalam gereja. Nah, dari bacaan ini secara khusus dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya mencatat paling kurang ada 6 hal yang menyebabkan kekacauan dalam gereja. Saudara mungkin boleh tambah, tapi saya akan fokus pada 6 hal itu. Apa itu? Yang pertama, kekacauan gereja di Korintus. Penyebab pertamanya adalah pamer karunia rohani. Artinya, kalau saudara membaca bagian ini, kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan karunia-karunia rohani kepada orang-orang tertentu dalam gereja. Tetapi tujuan pemberian karunia-karunia itu adalah untuk membangun, untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi faktanya yang terjadi di gereja Korintus adalah orang-orang yang punya karunia rohani ketika datang di gereja, ketika hadir dalam persekutuan-persekutuan gereja, ketika mereka hadir dalam perkumpulan-perkumpulan jemaat, yang terjadi adalah justru semua ingin menunjukkan kemampuan atau karunia-Nya. Jadi setiap orang yang punya karunia, bahkan di sini mereka tampil secara bersama. Beberapa penafsir yang hebat, misalnya Johannes Calvin atau Matthew Henry mengatakan orang-orang yang punya karunia-karunia rohani ini, mereka mau tampil secara bersama. Jadi sambil yang lain menampilkan karunia yang ada pada dia, yang lain juga mau. Masing-masing ingin menampilkan apa yang ada pada dia. Misalnya di sini, sambil yang lain bermazmur, yang lain mengajar, yang lain bernubuat, yang lain berbahasa roh, dan mereka mau tampil secara bersama-sama. Akhirnya gereja menjadi kacau. Gereja menjadi tempat pamer kemampuan, pamer karunia. Gereja menjadi seperti showroom, tempat memamerkan keunggulan-keunggulan yang ada pada dirinya. Ada seorang pengkhotbah mengatakan, gereja bukan showroom, tempat engkau pamerkan semua keunggulan yang ada padamu. Gereja harusnya menjadi bengkel rohani untuk memperbaiki kerohanianmu. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar dari bagian ini, kita juga bisa merefleksikan itu dalam kehidupan bergereja kita hari-hari ini. Bahwa kehidupan bergereja bisa kacau. Gereja bisa menjadi rusak. Karena ada orang-orang di dalam gereja yang suka pamer. Pamer kemampuan, pamer keunggulan, pamer kelebihan, pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer kedudukan, pamer apa saja yang ada pada dia. Menganggap dialah yang paling penting, menganggap dialah yang paling layak mendapat penghormatan di dalam gereja. Ini yang menjadi penyebab kekacauan dalam gereja. Semua ingin menjadikan gereja justru sebagai tempat pamer. Pamer kemampuan yang ada pada dia. Karena itu dalam bacaan kita Rasul Paulus mengecam sekaligus mengingatkan bahwa karunia-karunia rohani itu harusnya dipakai untuk membangun gereja. Karunia rohani itu harusnya dipakai untuk membangun iman jemaat. Karunia rohani itu harus dipakai untuk kepentingan bersama. Karunia rohani itu harusnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang menyebabkan kekacauan dalam gereja adalah tidak adanya budaya antri dalam gereja. Apa maksudnya pernyataan ini? Saya belajar dari bagian ini, saudara. Saudara misalnya, saudara ambil contoh. Kalau di jalan yang begitu macet seperti di kota Jakarta,
Lalu sampai di persimpangan jalan. Lampu merah sedang menyala. Semua berhenti. Tapi waktu mereka menunggu lampu hijau menyala, lalu semua orang yang ada di jalan raya itu semua berdesak-desakan. Menerobos, semua ingin berada di yang paling depan. Dengan harapan supaya ketika lampu hijau itu menyala, dia yang start duluan. Saudara bayangkan apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi kekacauan ketika semua ingin menerobos. Dia mau dia paling depan. Dia mau ketika lampu hijau menyala, dia yang lebih dulu berjalan. Orang lain tidak penting. Dialah yang paling penting. Tidak mau antri, tidak mau tunggu giliran. Atau misalnya contoh lain di dalam suatu bank misalnya. Saudara datang terlambat, lalu saudara sampai di bank itu orang sudah antri. Lalu tiba-tiba saudara ingin menerobos. Saudara ingin mau dilayani di yang paling awal padahal saudara datang belakangan. Lalu orang lain juga melakukan hal yang sama. Apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi kekacauan. Karena tidak mau antri, tidak mau tunggu giliran, tidak mau bersabar menunggu waktu. Saudara-saudara, sebenarnya hal-hal ini juga sering terjadi dalam gereja, dalam pengertian rohani. Kekacauan-kekacauan di dalam gereja justru terjadi karena hal-hal seperti itu. Semua orang yang merasa punya karunia rohani tidak mau bersabar tunggu giliran. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Sementara di Alkitab kita mendapati sementara yang lain bermazmur, di saat yang sama yang lain tampil untuk mengajar, di saat yang sama yang lain tampil untuk bernubuat, di saat yang sama yang lain tampil untuk berbahasa roh. Dan secara khusus orang-orang yang mendapat karunia berbahasa roh dan bernubuat mendapat sorotan khusus dari Paulus. Misalnya kita mendapati di sini. Orang-orang yang punya kemampuan berbahasa roh, mereka bahkan ingin tampil secara bersamaan. Demikian juga dengan orang-orang yang punya kemampuan bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan, mereka juga ingin tampil bersamaan. Semua ingin bicara. Semua ingin tampil secara bersamaan. Tidak mau mengalah, tidak mau antri, tidak mau tunggu giliran. Akhirnya kehidupan gereja menjadi kacau. Sebab itu, Paulus kita dapati dari bagian, dia menasihati supaya setiap orang yang punya karunia rohani harus bersedia antri. Harus bersedia tunggu giliran. Saudara perhatikan, misalnya penekanan Paulus tentang ini pada ayat 27 dan ayat 31. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Garis bawahi kata seorang demi seorang. Jangan tampil secara bersamaan. Jangan rebutan. Tunggu giliran. Tunggu antri. Perhatikan aturan. Perhatikan sopan santun. Perhatikan etika. Penegasan ini diulang lagi bahasa yang sama di ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Menurut saya ini penting, kata seorang demi seorang memberitahu bahwa sekalipun orang itu punya karunia rohani, belajarlah untuk tunggu giliran. Dia tampil. Belajarlah untuk antri. Belajarlah untuk menunggu waktu. Jadi jangan tampil secara bersama. Perlu keteraturan, perlu kesopan santunan, perlu tata tertib, perlu kesabaran, perlu kerendahan hati. Saudara-saudara, sebagai implikasi dari bagian ini, bagi saya beberapa hal. Misalnya, dalam hal beribadah misalnya. Kenapa gereja-gereja Protestan sangat menekankan, sangat mementingkan unsur-unsur liturgi. Sangat mementingkan tata ibadah. Supaya gereja itu tidak kacau. Jemaat harus tahu, sesudah unsur ini, dia maju pada unsur yang lain. Kita belum akan menjelaskan apa makna dari setiap unsur liturgi dalam setiap tata ibadah yang kita gunakan. Tapi itu bukan sekedar tradisi gereja. Tapi itu memberi banyak hal yang perlu kita pelajari dari bagian ini. Sebab, kenapa saya ingatkan? Sebab ada gereja-gereja yang kacau balau,
ibadahnya karena misalnya jemaat tidak pernah tahu sesudah unsur ini selanjutnya unsur apa. Jadi jalannya ibadah, mereka tidak terbiasa dengan tata ibadah. Jalannya ibadah sangat bergantung pada selera dari pemimpin dalam ibadah itu. Itu juga bisa perlu kita pikirkan ulang. Kenapa gereja-gereja Protestan sangat mementingkan tata ibadah? Itu bukan sekedar tradisi, tapi ada makna yang dibangun di balik semua itu. Atau implikasi lain dari pokok ini adalah, misalnya, sidang-sidang gerejawi, rapat-rapat majelis gereja, kadang-kadang menjadi kacau. Salah satunya adalah karena semua ingin bicara, semua ingin tampil. Orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir lebih, punya kemampuan untuk bicara, punya pikiran-pikiran yang baik. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah mereka justru menjadi penyebab kekacauan dalam gereja. Karena apa? Yang saya katakan tadi. Semua ingin bicara. Tidak mau tunggu antrian, tidak mau tunggu giliran. Misalnya dalam hal yang saya katakan tadi, memberikan pendapat. Menganggap pendapat dia yang paling benar, yang harus lebih dulu didengarkan, dan satu-satunya pendapat yang boleh didengarkan, pendapat orang lain tidak. Itu menjadi kacau. Semua ingin bicara, semua ingin tampil. Semua ingin didengarkan. Yang lebih parah adalah dalam kerangka itu tidak penting orang lain. Sayalah yang lebih penting. Sayalah yang harus didengarkan. Pada sisi lain, kekacauan juga terjadi karena orang-orang yang sudah dapat giliran bicara tidak mau berhenti bicara. Orang-orang yang sudah mendapat kesempatan untuk mengemukakan pikiran pendapatnya juga tidak mau berhenti, tidak mau beri kesempatan kepada orang lain. Menganggap pendapat orang lain itu tidak penting. Menganggap pendapat orang lain itu tidak penting untuk didengarkan. Itu sangat berbahaya dan sangat merusak dalam kehidupan bergereja. Atau implikasi lain, saudara, dari bagian ini adalah dalam hal kepemimpinan gereja. Ada banyak orang yang punya karunia atau kemampuan memimpin, punya kemampuan mengatur. Dia memang mendapat karunia itu dari Tuhan. Tetapi tidak memperhatikan etika. Tidak memperhatikan budaya antri. Tidak memperhatikan budaya tunggu giliran. Sehingga yang terjadi adalah gereja menjadi kacau karena semua ingin memimpin. Semua ingin mengatur. Semua ingin menguasai. Dan kadang terjadilah semua saling rebut kekuasaan. Akhirnya gereja menjadi kacau. Tidak sabar menunggu giliran. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Misalnya, orang-orang yang lebih muda, belajarlah untuk menghormati orang-orang yang lebih tua. Memberi kesempatan kepada mereka untuk lebih dulu memimpin, lebih dulu mengatur. Jangan misalnya, bukankah kekacauan sering terjadi karena orang-orang muda itu tidak sabar menunggu waktu, tidak sabar menunggu giliran, tidak mau antri. Mereka ingin cepat-cepat berkuasa. Karena menganggap diri mereka punya kemampuan, mereka menganggap diri lebih pintar, mereka menganggap diri pendidikan mereka lebih tinggi, wawasan mereka lebih luas, gelar-gelar akademik mereka lebih banyak, sehingga kemudian meremehkan orang-orang yang lebih tua. Itu akan sangat berbahaya. Ini akan menyebabkan kerusakan di dalam gereja. Kita belajar hal-hal ini dalam kehidupan bergereja. Belajar untuk bersabar, belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Belajar untuk menunggu kesempatan yang diberikan bagi kita. Kalau ini diperhatikan, saya kira gereja menjadi lebih tenang. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sudah mendapat kesempatan, misalnya untuk memimpin, orang-orang yang sudah mendapat giliran, juga menjadi penyebab kekacauan dalam gereja. Karena apa?
Misalnya orang-orang yang sudah mendapat kesempatan memimpin, sudah mendapat kesempatan untuk menjadi ketua dalam organisasi misalnya. Orang-orang yang sudah pernah mendapat kesempatan untuk mengatur organisasi juga tidak mau mundur. Mereka ingin berkuasa selama-lamanya, ingin memimpin selama-lamanya, ingin mengatur selama-lamanya. Dan yang lebih parah adalah mereka menggunakan segala macam taktik, segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaan, untuk mempertahankan jabatan, untuk mempertahankan posisi. Dan mirisnya adalah menganggap misalnya orang lain yang sebenarnya dia punya kemampuan, punya karunia rohani memimpin dari Tuhan, justru dimusuhi, justru berusaha dibungkam, justru berusaha disingkirkan, justru berusaha dihabisi. Nah, ini juga menjadi penyebab kekacauan dalam gereja. Mereka yang seharusnya sudah saatnya untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi yang lain, kepada generasi yang baru. Mereka tidak ikhlas melakukan itu. Ini menjadi penyebab kekacauan juga dalam gereja. Tidak sadar diri, dia lupa diri. Harusnya gereja bagi saya harus menjadi contoh bagaimana regenerasi kepemimpinan. Gereja harus menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana kaderisasi kepemimpinan dalam kehidupan organisasi gereja secara khusus. Kalau sudah waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan, lakukanlah. Jangan seperti saya katakan tadi, justru berusaha untuk membungkam, untuk menyingkirkan orang lain yang sebenarnya mungkin sekali sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Hal-hal ini saya kira tetap menjadi penting untuk kita perhatikan. Orang-orang yang memiliki karunia rohani dari Tuhan tidak mungkin akan menjadi liar, tidak mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Mereka pasti bisa mengendalikan diri. Nah, ini penekanan Paulus dalam ayat 32 kalau saudara baca. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Dalam terjemahan sederhana dikatakan begini. Orang-orang yang memiliki karunia dari Tuhan, misalnya karunia nabi, pasti bisa mengendalikan diri. Pasti bisa mengendalikan. Kata kuncinya mengendalikan diri. Ini menjadi menarik untuk kita perhatikan. Hal ketiga yang menyebabkan kekacauan di dalam gereja adalah, dalam catatan saya, karena semua orang ingin mengajar tetapi tidak mau belajar. Sekali lagi, semua orang ingin mengajar tapi tidak mau belajar. Saudara perhatikan di ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Jadi yang menarik menurut saya, pokok ini justru diingatkan oleh Rasul Paulus kepada para pengajar. Orang-orang yang memiliki karunia bernubuat, karunia menyampaikan firman Tuhan, justru kepada mereka Paulus mengingatkan tentang poin ini. Bahwa pengajar atau pengkhotbah yang sejati justru adalah mereka yang mau terus belajar. Mereka belajar dari firman Tuhan, mereka belajar dari orang lain, belajar dari buku. Ini implikasinya bagi kita. Kekacauan terjadi karena ada orang-orang, saya katakan ulang, mau mengajar tapi tidak mau belajar. Tidak mau belajar tapi ingin mengajar. Gereja menjadi rusak. Tidak mau belajar doktrin-doktrin yang penting, tetapi mau menjadi pengajar. Atau sebaliknya, sudah diberi kesempatan untuk misalnya menjadi pejabat khusus dalam kehidupan gereja, jadi pelayan khusus, tapi tidak mau belajar. Itu sangat berbahaya dan sangat merusak kehidupan bergereja. Pengajar yang baik harus bersedia untuk terus belajar. Belajar dari firman, belajar dari buku, belajar dari orang lain. Faktanya ada orang-orang yang menjadi penyebab kekacauan dalam gereja adalah mereka sudah tidak mau belajar,
Tapi ketika datang pengajar-pengajar yang lain yang menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mungkin mereka belum pernah pelajari. Dan misalnya justru pengajaran itu lebih membangun, lebih mendidik, lebih mencerdaskan. Apa yang terjadi adalah pengajar-pengajar yang tidak mau belajar itu justru menganggap pengajar yang baru ini sebagai saingan, sebagai musuh, sebagai target yang harus disingkirkan. Banyak pengajar tidak rendah hati untuk bersedia belajar dari orang lain. Apalagi misalnya karena dia sudah senior, dia tidak ikhlas kalau ada orang-orang yang lebih muda yang misalnya memiliki kemampuan mengajar yang lebih baik. Gereja yang sehat adalah ketika para pengajar juga mau terus belajar. Hal keempat yang saya catat dari bagian ini adalah kekacauan bisa terjadi dalam kehidupan gereja karena hilangnya rasa hormat. Nah, memang poin ini secara khusus disampaikan oleh Paulus ketika dia bicara tentang peran perempuan di dalam gereja. Sampai hari ini memang masih terus terjadi perdebatan tentang secara khusus ayat 34 dan ayat 35. Seolah-olah Paulus melarang perempuan untuk bicara. Perempuan tidak boleh mengajar. Perempuan tidak boleh bernubuat. Perempuan tidak boleh tampil di gereja. Perempuan harus diam dalam kehidupan gereja. Pertanyaannya adalah, apa arti ayat-ayat ini? Apakah kita harus menerima secara hurufiah bahwa memang perempuan-perempuan tidak diizinkan untuk tampil berbicara dalam gereja? Misalnya untuk mengajar, untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena ketika kita membanding-bandingkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, kita akan melihat misalnya seolah-olah terjadi benturan. Coba saudara bayangkan, coba saudara perhatikan, bandingkan dengan misalnya 1 Korintus 11 ayat 5. Di sini dikatakan begini, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya dan seterusnya. Jadi di pasal 11 ayat 5 muncul kesan bahwa Paulus tidak melarang perempuan bernubuat. Paulus tidak melarang perempuan menyampaikan firman Tuhan dalam gereja. Yang dia persoalkan di situ adalah kalau tidak menutup kepala, tidak bertudung. Atau misalnya kalau saudara membaca bagian-bagian yang lain. Misalnya Galatia pasal 3 ayat 28. Saya baca untuk saudara. Ini ayat penting. Galatia pasal 3 ayat 28. Ditulis begini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, semua sama. Laki-laki tidak lebih penting dari perempuan. Laki-laki tidak lebih istimewa dari perempuan, semua dalam Kristus sama. Atau kalau saudara juga membaca misalnya di dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Ada yang menarik di situ kalau saudara baca Yoel pasal 2 ayat 28 tentang nubuat nabi. Begini saya baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bagaimana dengan itu? Laki-laki dan perempuan akan dicurahkan roh oleh Tuhan supaya mereka bernubuat. Atau ayat lain misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 9. Kisah Rasul 21 ayat 9. Saudara, ditulis begini. Kisah Rasul 21 ayat 9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Filipus punya 4 anak darah, anak perempuan yang punya karunia bernubuat. Atau misalnya bagaimana kalau saudara juga membaca tentang Miriam, saudara dari Harun. Dia di Alkitab Perjanjian Lama dikatakan Miriam itu seorang nabiah. Misalnya kalau saudara baca di Keluaran 15 ayat 20. Atau misalnya Deborah. Deborah juga dikatakan dia seorang nabiah. Itu ada dicatat di Hakim-Hakim 4 ayat 4. Atau misalnya Hulda. Dia juga seorang nabiah, nabi perempuan maksudnya. 2 Raja-Raja 22 ayat 14. Atau misalnya dalam Kisah Para Rasul kita juga mendapati bagaimana peran Priscilla, istri dari Aquila.
Priscilla dan Aquila ini bahkan menjadi rekan kerja Paulus. Bahkan kalau saudara membaca dalam Efesus pasal 18, Priscilla ini punya kemampuan bahkan untuk mempengaruhi dan mengkoreksi ajaran-ajaran dari Apolos. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat itu? Jadi, bagi saya, 1 Korintus pasal 14 ini tidak dimaksudkan untuk seolah-olah membungkam perempuan. Tapi ini bersangkut paut dengan apa yang saya sebut tadi. Budaya hormat. Menurut saya, bersangkut paut dengan budaya hormat, rasa hormat. Misalnya, Paulus mengatakan, kalau kita baca di ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri. Jadi ada tradisi waktu itu, sampai pada waktu itu memang tradisi. Ada tradisi yang bahkan tetap dipelihara dalam gereja. Wah, perempuan-perempuan sampai pada waktu itu tidak diizinkan untuk menjadi pemimpin dalam gereja karena budaya paternalistik. Tapi bagi saya, bagi kita semua, di zaman ini dengan terbukanya akses pendidikan untuk semua, terbukanya akses informasi untuk semua, terbukanya akses pengetahuan untuk semua, maka ini tidak dimaksudkan untuk membungkam melarang peran perempuan. Atau hal kedua, dalam rangka penekanan pada poin pentingnya rasa hormat ini, Paulus juga menekankan karena ini seperti juga yang dikatakan oleh hukum Taurat. Gereja bisa menjadi rusak ketika gereja tidak menaruh rasa hormat terhadap tradisi. Gereja bisa menjadi kacau ketika gereja tidak menaruh rasa hormat terhadap firman Tuhan. Secara khusus di sini dikatakan tentang apa yang ditulis dalam hukum Taurat, apa yang ditulis dalam hukum Tuhan, bahwa perempuan-perempuan memang harus menghormati suaminya. Nah, rupanya ada penafsir yang mengatakan begini. Ada persoalan, ada kasus pada waktu itu bahwa misalnya kalau perempuan-perempuan berbicara dalam pertemuan ibadah, misalnya di sini mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh laki-laki, maka itu sama halnya mempermalukan laki-laki di depan umum. Atau lebih khusus, kalau mereka bertanya kepada suami mereka di jemaat, lalu suami mereka, entahkah suami mereka sebagai jemaat biasa atau suami mereka sebagai pengajar, lalu suami mereka misalnya tidak bisa menjawab di depan umum, maka ini bisa mempermalukan, merendahkan suaminya depan umum. Dan ini dianggap tidak patut, ini dianggap tidak menghormati, ini dianggap tidak menjaga kehormatan suami. Nah, karena itu Paulus memberi resep bagaimana kalau ingin bertanya kepada suami, tanyakanlah itu di rumah. Tapi ada penafsir juga yang mengatakan begini, menarik. Ketika perempuan-perempuan dianjurkan untuk bertanya, mencari jawaban-jawaban tentang kebenaran-kebenaran yang ingin dia ketahui dari laki-laki, maka ini harusnya juga mendorong setiap laki-laki dalam setiap kehidupan keluarga Kristen untuk mau belajar mencari tahu kebenaran-kebenaran yang penting supaya dia boleh memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh istrinya. Tapi sekali lagi penekanan pada poin ini adalah tentang rasa hormat. Artinya ketika gereja tidak memelihara rasa hormat, perempuan tidak menghormati laki-laki, tentu berlaku sebaliknya. Istri tidak menghormati suami. Orang-orang tidak menghormati orang-orang khusus yang punya kedudukan-kedudukan dalam gereja. Ini juga bisa menghancurkan gereja. Ketika jemaat tidak menaruh rasa hormat kepada pelayan-pelayan dalam gereja, ketika jemaat tidak menaruh rasa hormat kepada orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengatur gereja, ini juga bisa menjadi penyebab kekacauan. Masih bersangkut paut dengan itu, Paulus juga mengatakan di ayat 35 kalimat sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam jemaat. Ini bersangkut paut dengan norma masyarakat, kesopan santunan. Saudara-saudara, ada berapa banyak perempuan yang merasa tidak perlu menghormati suaminya. Karena misalnya, saya pernah mendapati, dia merasa tidak penting, tidak perlu menghormati suaminya. Karena misalnya gajinya lebih tinggi dari suaminya.
penghasilannya lebih besar dari suaminya, maka dia merasa suaminya lah yang harus hormat kepada dia. Dia tidak perlu merasa memberi hormat kepada suaminya. Dan akhirnya ini menjadi penyebab kekacauan. Maka bagi saya pernah mengingatkan perempuan-perempuan, sekalipun misalnya upahmu, gajimu, penghasilanmu lebih besar dari suamimu, itu tidak boleh menurunkan, menghilangkan, apalagi menghancurkan penghormatan kepada suamimu. Justru istri-istri yang sekalipun dia punya penghasilan lebih besar dari suaminya, tapi tetap menunjukkan rasa hormat, menjaga kehormatan suami, dia menjadi istri yang sangat dipuji dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu hal yang penting untuk kita pelajari. Yang kelima, hal kelima yang merusak dalam kehidupan bergereja adalah ketika ada yang menganggap diri paling benar. Ketika gereja yang satu menganggap diri gerejanya paling benar, ajarannya paling benar, gereja lain salah semua, ajaran dalam gereja lain salah semua. Ini menjadi penyebab kerusakan dalam gereja. Nah, ini yang ditekankan oleh Paulus ketika kita membaca ayat 36. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman Allah itu datang? Hanya kamukah yang punya firman? Jadi seolah-olah ada yang mengklaim sebagai pemilik tunggal kebenaran. Hanya mereka yang punya firman, yang lain tidak. Mereka menjadi pemilik tunggal kebenaran. Sehingga menganggap tidak perlu belajar, tidak perlu terbuka kepada kebenaran-kebenaran yang sebenarnya mungkin sekali Tuhan bukakan kepada pihak-pihak lain. Nah, bagi saya ini menjadi penting ketika gereja membangun fanatisme sempit terhadap organisasi, menganggap gereja yang paling benar dan gereja lain salah semua, ajaran gereja paling benar, ajaran gereja lain salah semua, ini justru bisa menjadi penyebab kekacauan. Harusnya setiap orang Kristen tidak membangun fanatisme sempit terhadap organisasi. Dia harus terbuka, rendah hati, belajar, karena sangat mungkin ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan bukakan kepada orang-orang lain di gereja yang lain. Tidak boleh ada gereja yang mengklaim diri sebagai pemilik tunggal kebenaran, ajaran yang paling benar, ajaran paling sempurna, yang lain salah semua. Saya tidak mengatakan bahwa seolah-olah kita tidak perlu memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, lalu menganggap seolah-olah semua sama. Akhirnya kita terjebak pada relativisme. Tidak. Bagi saya, ada hal-hal yang harus kita kompromikan. Ada hal-hal yang tidak boleh kita kompromikan. Kebenaran-kebenaran yang sangat prinsipil, yang berdasar pada Alkitab, doktrin-doktrin yang prinsipil tidak boleh dikompromikan. Kita tidak boleh menghancurkan kebenaran doktrinal yang prinsipil menurut Alkitab hanya demi membangun rasa hormat terhadap, hanya demi membangun perdamaian. Tidak boleh. Perdamaian tidak boleh menjadi, kebenaran tidak boleh dihancurkan demi perdamaian. Tapi hal-hal yang tidak prinsip tidak usah dipersoalkan, dan itu menjadi pemicu pertentangan gereja. Misalnya, kita tentu tidak boleh mengkompromikan ajaran-ajaran, misalnya ajaran tentang Tritunggal. Ajaran Tritunggal mengatakan bahwa kita menyembah Allah satu substansi, satu hakikat, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Allah Anak bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak. Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Tapi Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Allah. Allah Tritunggal yang esa. Sementara ada kelompok lain dalam kekristenan yang menganggap ajaran oneness. Jadi Allah itu satu pribadi, satu hakikat. Allah itu adalah Bapa, adalah Anak, Allah Roh Kudus, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu Anak, Yesus itu Roh Kudus. Karena itu ada yang berdoa begini. Misalnya, coba perhatikan penganut ajaran itu. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Jadi mereka menganggap Allah itu satu pribadi, satu hakikat. Yang benar, Allah Tritunggal yang esa adalah satu hakikat, tiga pribadi. Nah, ini tidak bisa dikompromikan apapun yang terjadi. Atau misalnya doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan yang benar mana? Doktrin keselamatan menurut prinsip sinergisme atau monergisme. Tentang ajaran ini saya sudah sampaikan di channel YouTube saya. Saudara kalau bersedia, saudara boleh cari. Secara sederhana, konsep monergisme mengatakan bahwa keselamatan itu murni tindakan sepihak dari Allah.
Tidak ada jasa, tidak ada peran, tidak ada sumbangsi dari manusia. Semata-mata Allah yang bekerja. Tapi sinergisme mengatakan keselamatan itu hasil kerjasama Allah dan manusia. Allah ada jasa, manusia ada jasa. Allah ada peran, manusia ada peran. Jadi keselamatan itu hasil kerjasama. Yang benar mana? Alkitab memberitahu kita, ajaran yang benar adalah monergisme. Keselamatan itu tindakan sepihak dari Allah. Ini tidak boleh kita kompromikan. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya tidak begitu prinsipil. Tidak usah menjadi penyebab kekacauan dalam gereja. Misalnya, metode baptisan. Tidak pernah ada uraian yang lengkap tentang metode baptisan. Atau misalnya tentang atribut-atribut gereja. Itu hal-hal yang sebenarnya bagi saya sangat tidak prinsipil. Jadi hal-hal yang sangat prinsip kita tidak boleh kompromikan. Tapi hal-hal yang tidak prinsip tidak boleh menjadi persoalan untuk kemudian membentur-benturkan, membawa orang pada klaim-klaim sebagai pemilik tunggal kebenaran. Jadi gereja bisa menjadi kacau ketika ada pihak yang mengklaim bahwa dia pemilik tunggal kebenaran. Harusnya gereja belajar untuk terbuka pada kemungkinan-kemungkinan adanya kebenaran yang Tuhan bukakan pada orang-orang lain, pada pihak-pihak lain yang mungkin sekali mereka ada dalam gereja yang lain. Ini akan membuat gereja lebih harmoni. Nah, tentu dalam kerangka ini kita perlu bersikap kritis. Perlu bersikap kritis terhadap ajaran-ajaran itu. Harus diuji, kata Rasul Paulus. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus ketika misalnya dia bicara di ayat 37. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau seorang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Jadi, seolah-olah Paulus mengatakan bahwa perhatikan semua yang mereka katakan dan yang saya katakan. Yang saya katakan, yang dia ajarkan, ajaran Rasul harus menjadi penguji. Kalau mereka tidak menerima apa yang mereka, kalau orang-orang yang ada di Korintus itu tidak bersedia menerima apa yang dinasihatkan oleh Paulus, maka mereka sebenarnya tidak patut juga mendapat penghormatan. Jadi setiap ajaran, setiap orang yang memiliki karunia harus juga diuji. Apakah itu sesuai dengan ajaran para rasul, ajaran dari firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan ajaran rasul, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, harusnya ditolak. Tidak boleh dikompromikan. Yang terakhir, yang keenam. Hal yang menyebabkan kekacauan dalam gereja adalah tidak memandang nubuat atau pengajaran firman Tuhan lebih penting dari bahasa roh. Atau dengan kata lain, bahasa roh dianggap lebih istimewa dari nubuat atau menyampaikan firman Tuhan. Bagi Rasul Paulus, kalau kita membaca, bahwa kita dapati dalam ayat 39 misalnya ditulis begini. Karena itu saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, Paulus di sini tidak melarang orang untuk berbahasa roh, tapi juga tidak memerintahkan penggunaannya. Artinya, kalau mau digunakan boleh, tapi ada syarat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya syaratnya apa? Harus ada aturannya, harus ada orang yang menerjemahkannya. Kalau tidak ada orang yang menerjemahkannya, tidak boleh digunakan itu dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Silahkan pakai itu secara pribadi, waktu misalnya engkau berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Matthew Henry bilang, silahkan engkau pakai itu waktu di rumah, waktu engkau berdoa secara pribadi. Jadi, tidak boleh digunakan dalam dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Tidak boleh digunakan di depan umum. Jadi, gereja yang anggotanya tidak punya karunia berbahasa roh, juga bagi kita Paulus mengajarkan gereja yang anggotanya tidak punya karunia berbahasa roh. Jangan juga terlalu cepat menganggap sesat mereka yang punya karunia berbahasa roh. Tuhan bisa saja memberikan itu. Tapi masalahnya adalah zaman sekarang bagaimana kita mengetahui itu sungguh-sungguh bahasa roh atau tidak. Ini pergumulan kita. Ini persoalan kita.
Saudara-saudara, dari bagian ini juga saya belajar bahwa sangat kuat kesan bahwa bagi Paulus bernubuat atau menyampaikan firman itu lebih penting dari bahasa roh. Saudara perhatikan dalam ayat 39, di sini muncul kata, karena itu saudara-saudara usahakanlah dirimu. Jadi muncul kata usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia bernubuat. Jadi justru dia memerintahkan, usahakanlah. Nah, jadi di sini kita mendapat pelajaran bahwa gereja yang kuat adalah gereja yang mementingkan firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu kerusakan atau kekacauan gereja saat ini adalah ada banyak gereja yang terlalu sibuk dengan acara-acara, terlalu sibuk dengan seremoni, terlalu sibuk dengan perayaan-perayaan, terlalu sibuk dengan pembangunan fisik, tapi tidak fokus pada bagaimana firman Tuhan atau Injil Kristus itu harus terus diberitakan. Gereja yang tidak terus dibangun di atas firman dan ajaran-ajaran yang benar, lama-kelamaan akan mati. Jadi bagi saya, jangan bangga dengan banyaknya anggota gereja, tapi jemaat tidak lagi bertumbuh, tidak lagi berpusat, tidak lagi dibangun di atas firman Tuhan atau pada Injil Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita kembali pada firman. Bukankah salah satu prinsip penting reformasi gereja adalah sola scriptura? Artinya Alkitab. Gereja harus kembali kepada Alkitab. Gereja harus menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya dasar, satu-satunya penuntun arah kehidupan bergereja. Nah, saudara-saudara, kalau saudara merasa terpanggil untuk berbagian dalam memperbaiki kekacauan-kekacauan dalam gereja, dari bagian ini juga kita belajar. Lakukanlah itu, tapi biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah itu dengan kasih, lakukanlah itu dengan sopan dan teratur. Demikian bagian ini. Jika saudara berkenan, saudara jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang lain. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.